Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupuh Widiana Mega Pratiwi. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya dari kelas 7C, NIM saya 11740100125. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan yang saya baca dari suatu jurnal, yaitu yang berjudul Sosiologi Dakwah, Alternatif Ilmiah, Penyelesaian Konflik Sosial Religius. Pada dasarnya, keilmuan itu dibagi menjadi dua, yaitu keilmuan sains dan keilmuan sosial. Nah, keilmuan sains ini bersifat statis, sedangkan keilmuan sosial bersifat dinamis. Mengapa hal tersebut bisa dikatakan bersifat statis dan dinamis? Contohnya, keilmuan sains statis sudah pasti pada rumus yang sudah ditemukan. Adapun penemuan-penemuan baru itu masih tetap berlaku rumus yang pada dahulu pertama ditemukan. Berbeda halnya dengan keilmuan sosial yang bersifat dinamis. Misalnya, keilmuan sosial, suatu teori ditemukan pada era 90-an. Belum tentu keilmuan tersebut, teori tersebut bisa masuk pada kehidupan di era 2020. Nah, seperti itu. Awalnya, keilmuan statis ini dipimpin oleh pikiran yang rasional, yaitu oleh Plato. Namun kian hari problematika keilmuan statis ini tidak bisa menyelesaikan kehidupan manusia. Akhirnya muncul berbagai keilmuan baru. Nah, salah satunya yang dipimpin oleh Aristoteles, yaitu keilmuan sosial. Seperti itu. Dakwah menjadi kegiatan yang untuk menyerukan manusia mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kondisi tersebut menciptakan manusia yang nantinya akan berujung pada keturunannya supaya mempunyai kehidupan yang menjadi kedambaan atau menjadi kehidupan yang sejahtera. Dan semakin pesatnya dakwah ini, baik secara tulisan maupun secara langsung dari satu tempat ke tempat, menjadikan dakwah ini menjadi suatu keilmuan. Seperti itu. Ilmu dakwah ujung-ujungnya menjadi suatu pemecahan problema manusia yang mempunyai masalah. Bisa dilihat berbagai macam problematika sosial tersebut pasti akan membawa tentang keilmuan dakwah. Dalam perkembangannya, sosiologi mengarahkan manusia yang pada akhirnya juga untuk bisa menciptakan kehidupan sejahtera, sehingga kehidupan sejahtera itu menjadi hal penting yang nomor satu yang harus dicapai oleh setiap individu yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian manusia itu hidup dalam 5 kehidupan, yaitu kehidupan agama, budaya, politik, hukum, dan juga sosial. Nah, jika adanya problema dalam suatu bidang kehidupan, maka manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk mencari ilmu agar bisa mendampingi problematika dalam ilmu yang sedang menjadi konflik tersebut. Misalnya, sedang ada problematika sosial, maka manusia akan mencari keilmuan agama untuk membantu penyelesaian konflik yang ada di sosial. Seperti itu. Dan untuk saat ini masih sosiologi yang mengusahakan kesejahteraan manusia. Seperti halnya dakwah yang menjadi kegiatan penebar kasih sayang, perdamaian,
yang tidak luput dari polemiknya. Oleh sebab itu, dakwah menjadi suatu keilmuan yang kiranya bisa bersama sosiologi untuk menyelesaikan berbagai polemik kehidupan. Namun, di antara kedua ini, antara sosial dan agama, membutuhkan ilmu komunikasi. Mengapa membutuhkan ilmu komunikasi? Karena jika kita bisa menguasai ilmu komunikasi, maka kesejahteraan pasti akan dituju oleh dua kehidupan tersebut. Jika misalnya kita tidak bisa menguasai keilmuan komunikasi tersebut, maka akan banyak kesalahpahaman yang tersampaikan, yang menerima pun tidak akan menerima pada ujungnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dari 3 pondasi ini, yaitu pondasi ilmu sosiologi, dakwah, dan komunikasi, yang akhirnya penulis angkat untuk menjadi alternatif ilmiah dalam sosiologi dakwah. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.